Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu kembali pada materi pelajaran seni budaya. Kali ini kita masih tetap membahas dari pokok bahasan KD 3.1, yaitu memahami unsur, prinsip, dan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan menggunakan berbagai macam media. Kemudian 4.1 yaitu membuat karya seni rupa, flora, fauna, dan alam benda dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik. Oke anak-anakku, pada minggu lalu kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas yang ibu berikan, yaitu dengan membuat gambar flora fauna dengan menggunakan peralatan yang kalian punya pada saat ini. Ada yang membuat dengan pensil, krayon, dan sebagainya. Setelah ibu evaluasi tugas-tugas kalian, sudah cukup baik. Hanya ada beberapa di antara kalian yang dalam membuat karya itu tidak menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ibu jelaskan pada minggu lalu, yaitu seperti balance, keseimbangan, kemudian ritme, irama, kemudian ada lagi proporsi, takaran, unity, kesatuan, adanya unsur yang saling berkaitan antara benda yang satu dengan benda lainnya. Dan itu di dalam menggambar, prinsip-prinsip tersebut tidak boleh diabaikan. Bukan hanya dalam menggambar, tapi seluruh karya seni rupa, apakah itu dalam bentuk gambar, lukisan, patung, memahat, dekorasi, ilustrasi, reklame, dan sebagainya, yang termasuk dalam karya-karya seni rupa, agar diterapkan prinsip-prinsip tersebut. Kenapa? Dengan menggunakan prinsip tersebut, maka gambar kita akan terlihat lebih baik dan sempurna. Nah, baiklah anak-anakku, di sini ibu akan peragakan bagaimana cara membuat gambar 2 dimensi flora, fauna, dan alam benda dengan menggunakan teknik arsiran dan dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam seni rupa seperti balance, adanya ritme, adanya unity, proporsi. Nah, silahkan kalian simak dan perhatikan dengan baik. Oke anak-anakku, kita mulai ya. Praktek membuat flora, fauna, dan alam benda. Sekarang kita akan membuat alam benda, berikut floranya ya, perhatikan. Nah, yang ibu pakai adalah buku gambar A3.
ya, bukan buku gambar kecil seperti waktu di SD ya. Tolong yang masih pakai buku gambar kecil atau kertas HPS diganti ya nak. Kemudian ibu menggunakan pensil 8B, 4B dan pensil HB. Oke, kita mulai. Sebelum kita memulai menggambar apapun gambar itu, kita mulai membuat garis. Ini namanya garis horizon ya. Kamu jangan takut-takut menarik garis ini. Ini namanya garis horizon ya. Apa itu garis horizon? Garis horizon adalah garis batas pandangan mata ya. Beda dengan garis horizontal ya nak ya. Kalau garis horizontal itulah garis batas biasa. Sedangkan garis yang digunakan untuk membuat sebuah gambar atau lukisan itu disebut dengan garis horizon, yaitu garis batas pandangan mata. Misalnya kalau di sini ada gunung. Kita gambarkan gunung, tidak apa-apa ya. Nah, ini gunung. Ya. Nah, kalau kalian berdiri di sini, ya, misalnya ini pantai di bawah ini. Nah, pandangan kamu, perbedaan antara laut dengan langit itu menyerupai sebuah garis kalau kita memandang ya. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis horizon ya. Beda dengan garis horizontal. Garis horizontal adalah garis batas biasa. Nah, gunung yang bentuknya meliuk-liuk seperti ini, inilah yang disebut dengan ritme. Ritme tidak terdapat hanya pada lagu, musik, tarian, dan sebagainya. Tapi di dalam seni rupa menggambar pun perlu ritme. Kenapa? Supaya terlihat cantik gambarnya, menarik, indah, ya nak ya. Kemudian balance. Apa itu balance? Balance adalah keseimbangan. Kalau kita perhatikan gambar ini baru terlihat gunung. Di sini masih kosong, tidak ada apa-apa. Nah, balance di sini diartikan adalah keseimbangan menurut pandangan mata kita ya. Kalau seandainya ini ada gunung di sana kosong, tentu ini tidak balance ya. Oleh karena itu, supaya gambar ini terlihat balance, kalian bisa tambahkan di sini misalnya ada batu ya nak ya, batu apa terserah ya, batu cadas atau batu apa kamu gambarkan, ini masih dalam bentuk sketsa. Kemudian kalian tambahkan misalnya ada pohon. Pohon apa di sini? Pohon kelapa. Pohon kelapa yang dibuat di sini ini harus lebih besar. Kenapa? Inilah yang disebut dengan proporsi, takaran ya. Jadi benda yang dekat dari penglihatan mata kita itu dibuat harus lebih besar. Sedangkan jauh dari pandangan mata kita itu harus dibuat lebih kecil. Ya, misalnya kita buat pohon kelapa ya. Kalian membuat sketsa juga tidak boleh takut-takut. Nah, pohon kelapa itu gampang. Cuma goresan seperti ini akan menjadi sebuah pohon. Nah, ini lagi misalnya enak ya. Ini kalian begini saja sudah menjadi sebuah pohon. Nah, kalian perhatikan ini batangnya, kemudian ini daun-daunnya. Ini masih dalam bentuk sketsa ya. Nah, ya sudah jadi, ini masih sketsa ya nak ya. Nanti kita sempurnakan dalam bentuk arsiran. Kemudian kelapa misalnya ada di sini, kemudian ada lagi. Nah, ini kalau begini sudah ada proporsi, ada balance, kemudian ritmenya juga ada. Pohon ini supaya kelihatan lebih indah, tambahkan satu lagi boleh, misalnya arahnya ke sana. Ini untuk pohon kelapanya ya, misalnya enak ya. Perhatikan ini, kalian coret-coret aja dalam menggambar itu jadi ya. Jadi kalian tidak perlu takut tangan kalian dalam menggoreskan sketsa. Nanti kita sempurnakan semuanya. Kemudian ini gunung ya, udah satu. Mau ditambahkan lagi boleh. Misalnya ada gunung yang lebih besar di sana, bagian yang lebih tinggi. Tapi ingat, supaya terlihat indah, ritme jangan kalian lupakan. Ini yang disebut dengan ritme ya. Nah,
Setelah kalian buat sketsa seperti ini masih kosong juga. Pantai boleh, atau di sini boleh kita kasih pantai saja ya, tidak apa-apa. Buat pantai jangan lurus garisnya, buat lagi ritmenya supaya terlihat lebih indah. Nah, inilah yang disebut dengan ritme. Jadi gambar apapun, lukisan apapun harus disertai dengan ritme. Inilah yang disebut dengan prinsip dalam seni rupa. Jadi adanya balance, adanya ritme dalam setiap goresan kamu. Nah, ritme itu bisa diciptakan dari berbagai macam, dari garis bisa, ini dari garis. Ini ritme yang Ibu ciptakan melalui garis ya. Bisa kita menciptakan ritme dari warna. Nanti kita pelajari pada saat kita sudah belajar warna. Kita sekarang masih belajar menggunakan pensil. Nah, inilah prinsip-prinsip yang tidak boleh kalian lupakan di dalam menggambar. Jadi pertama kali adalah garis horizon, kemudian ritme, kemudian proporsi, kemudian adanya balance. Kalau kamu mau tambahkan burung, misalnya ada burung yang sedang terbang, silahkan. Ini misalnya dibuat sama kamu di sana. Nah, burung yang jauh dari pandangan mata kita harus dibuat lebih kecil, tidak boleh dibuat besar ya. Ini juga disebut dengan proporsi. Ada hukum perspektifnya. Nanti kita pelajari perspektif kalau sudah pada tahap berikutnya. Oke, sampai di sini. Kita kalau sudah jadi sketsa seperti ini, tinggal memberi arsiran. Bagaimana cara mengarsirnya? Pegang pensil demikian ya, arsir. Ini kalian arsir ya. Nah, perbedaan gelap dan terang nanti itulah yang akan membentuk sebuah benda ya. Saat ini kita mulai mengarsir ya. Perhatikan. Nah, ini akan Ibu gunakan sebagai dataran dan di sini adalah air laut ya. Untuk gelombang air laut kalian arsir perlahan, tipis saja di sini anak ya, tidak usah tebal-tebal. Semua benda-benda makin jauh dari pandangan mata kita maka akan terlihat lebih pudar warnanya. Nah, untuk ini kalian boleh mengarsir lebih pekat ya, sedikit pekat, tidak usah terlalu pekat banget. Nah, mulai kalian arsir ini untuk air lautnya ya. Nah, kalian arsir, tangan perhatikan, gunakan tangan kamu. Ini kalian arsir terus ya. Nah, sampai rata semua kamu arsir. Terus diarsir, ini adalah air laut. Ya, terus diarsir tidak usah terlalu merata karena ini adalah air laut. Nah, sampai mengenai ke sana tidak apa kamu arsirnya. Ini agak pekat sedikit karena ini dekat dari penglihatan mata kita. Makin jauh makin pudar. Nah, kemudian ini adalah daratan. Boleh dibuat lebih tinggi. Kamu arsir ke sana. Arahnya vertikal ya. Untuk menandakan bahwa ini daratan lebih tinggi daripada pantai atau air laut tersebut ya. Berikan arsiran dengan arah vertikal. Nah, dengan arah vertikal ini, dan ini harus lebih tebal, lebih pekat. Kenapa? Supaya menandakan bahwa ini adalah bagian dalam, bagian kedalaman yang tidak terjangkau oleh sinar matahari. Perbedaan gelap dan terang ini akan membentuk sebuah benda. Ya, perbedaan gelap dan terang akan membentuk sebuah benda. Kemudian ini lagi kalian bisa arsir lagi ya dengan arah vertikal ke bawah karena ini adalah bagian daratan ya, lebih tinggi letaknya daripada air laut. Nah, demikian ya nak. Nah, terus ini gunung, kalian boleh mengarsirnya dari atas ke bawah karena dia menjulang, bentuknya tinggi.
Jadi kalian harus mengarsir dari atas ke bawah, bukan begini arahnya, tapi perhatikan dari atas ke bawah. Terus demikian caranya, ya, dari atas ke bawah, ya. Demikian ini juga. Nah, kalian bisa membedakan mana bagian harus gelap. Misalnya bagian ini gelap, bisa gelapin agar membentuk sebuah benda. Kalau kalian mengarsir semuanya sama, maka tidak akan membentuk sebuah benda. Perbedaan arsiran antara gelap dan terang akan membentuk sebuah benda. Jadi begitu cara dan teknik menggambar dengan teknik arsiran, ya. Harus ada perbedaan gelap dan terangnya. Karena gunung ini letaknya menjulang tinggi, maka kamu ambil arsirannya dari atas ke bawah. Jangan kamu ambil arahnya ke sini, itu salah, ya. Kemudian ini juga bisa kamu ambil dari atas ke bawah. Ini ibu menggunakan pensil, kita pakai pensil 8B agar lebih lunak dalam mengarsir. Nah, lebih enak, ya, digunakan lebih enak, tidak perlu tenaga capek-capek kalian. Nah, dengan menekan sedikit, pensil ini udah bisa kita gunakan untuk mengarsir. Demikian anak-anakku, ya. Kalau kalian mau berikan di sini awan, silahkan. Arahnya membuat awan tidak boleh begini. Coba boleh ada yang misalnya arahnya lurus, silahkan, ya. Ada yang bergelombang. Kalau bergelombang berarti pensilmu harus kalian putar. Nah, begini caranya membuat awan. Diputar pensilmu, membentuk setengah lingkaran. Begini cara kalian membuat awan, tapi tipis saja, tidak boleh tebal-tebal. Nah, untuk membentuk awan-awan di atas, ya, gumpalan awan misalnya ada, arahnya begini tipis. Nanti kita haluskan ini, ya. Ada bagian yang harus tebal dan ada bagian di mana bagian yang harus tipis. Kalau kita membentuk awan, jadi tangan kamu harus kamu arsirnya setengah lingkaran. Kemudian di sini ada apa misalnya, apa ya kalau pagi-pagi itu namanya, ya, seperti embun atau apa ya ini. Nah, ini menyelimuti pegunungan, ya. Nah, anak-anakku, beginilah cara dan tekniknya kita membuat gambar dengan teknik arsiran. Pegang pensil tidak boleh begini. Kalau begini hasilnya tidak akan baik nanti, ya. Pegang tertidur dan harus lebih sabar. Demikian terus kita mengarsir ini. Dan dalam membuat gambar tidak boleh ada yang dikosongkan, semua harus penuh dengan arsiran kalau menggunakan teknik arsir. Dan kalau kalian menggunakan teknik mewarnai, dan tidak boleh ada bagian yang kamu kosongkan, tidak diwarnai, itu tidak boleh, ya. Jadi semua harus penuh dengan arsiran ini. Ini vertikal, lebih kereng, ya, lebih pekat. Nah, lebih pekat kamu arsir.
Nah, ada bagian juga yang perlu diarsir, ini batu-batuan. Ya, batu-batuan ini juga ada bagian yang harus pekat dan ada bagian yang harus terang. Bagian yang pekat berarti kamu arsir lebih hitam pekat. Bagian yang terang berarti kamu arsirnya tipis saja. Ini arahnya vertikal karena benda ini berdiri. Ini sela-sela ini biasanya lebih gelap, makanya kalian arsir lebih pekat. Nah, ini lebih terang ya. Kalau yang terang berarti arsirannya tipis saja. Nah, ini cara mengarsir untuk batu-batuan. Bagian yang harus pekat berarti kalian harus arsir lebih pekat supaya kelihatan perbedaan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Sekali lagi, perbedaan gelap dan terang akan membentuk sebuah benda. Tipis ya. Kemudian tertidur lagi, boleh dipakai tertidur pensilmu. Ya. Kemudian untuk pohon ini juga sama, ada bagian yang harus pekat dan ada yang harus terang. Ini batang misalnya, ini batang. Kalian pegang pensil tidak tertidur, boleh begini ya. Ini bagian batang. Nah, bagian yang terang tipis saja kamu arsir. Kemudian ini menimpa batang ini berarti ini harus menonjol ya, diarsir juga. Nah, demikian ya nak ya. Jadi cara kalian mengarsir juga ada tekniknya. Ini kita menggambar dengan menggunakan teknik arsiran dengan menggunakan pensil 4B dan 8B yang ibu gunakan. Nah, kalian silakan mau menggunakan langsung ke 8B tidak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa menggunakan tekniknya dengan baik. Sekarang sudah ibu terangkan semuanya. Semoga nanti hasilnya akan lebih baik lagi dalam menciptakan karya gambar kamu ya. Nah, demikian caranya anak-anakku ya. Kita mengarsir terus ini sampai benar-benar halus hasilnya ya. Oke anak-anakku, gambar ini sudah hampir finish ya. Ibu sudah mengarsir semuanya ya. Mana bagian yang harus gelap dan mana yang harus terang ya. Kemudian awan sudah. Ini ditambahkan batu seperti ini supaya terlihat balance dan tidak kosong. Semuanya sudah. Ini yang disebut dengan menggambar dengan teknik arsir. Kalau kalian ingin lebih baik lagi, gunakan pensil Conte ya, akan lebih terang dalam mengarsir. Ini Ibu hanya menggunakan pensil 8B dan 4B. Nah, ini sudah semuanya. Ini kalau masih terlihat kosong, kalian bisa tambahkan fauna di sini atau bebatuan, terserah ya. Ditambahkan di sini bebatuan misalnya, boleh ya. Supaya tidak terlihat kosong melompong. Semua terserah pada kalian. Boleh tambahkan fauna. Flora sudah ada. Alam benda sudah ada berupa gunung. Kemudian ada lagi, oh ini ada floranya. Faunanya berupa burung ya. Jadi flora, fauna, dan alam benda. Ini benda-benda berupa gunung ya, bebatuan termasuk gunung. Jadi di sini sudah ada baik flora, fauna, dan alam benda. Semuanya sudah tercantum di sini. Dan prinsip-prinsip balance ya, kemudian ritme, proporsi,
Unity itu apa? Adanya unsur kesatuan antara benda satu dengan lain. Seperti di pegunungan biasanya ada apa? Ada pohon, ada batu, ada gunungnya, ada air laut. Itu merupakan satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan unity.